Ini yang gue lakuin kalau toko Shopee gue sepi. Karena gini, nggak cuma kalian, gue juga pernah ngalamin kok. Jadi gini, ceritanya belum lama gue sempat ada kerja sama salah satu partner. Kan, dia tuh bikin produk yang produknya itu aksesoris dari kulit. Nah, produk ini, jadi kerjasamanya bagi-bagi nih kerjasamanya nih. Ada yang kerjasamanya itu dia kerjain buat B2B, ada juga yang buat retail. Retail ini kita kerjain di Shopee, gitu kan. Dan setelah kita jalan, selama beberapa bulan, gua baru nemu, anjir, kenapa nih toko susah banget kayak ngerjain toko lain aja gua gampang. Anjir, ini kenapa susah banget? Gitu kan. Kenapa nol terus? Gitu kan. Kalian ngalamin kan? Kayak gitu. Nah, gua udah temuin nih, selesai nih toko. Caranya kayak gimana? Nih, gue bakal bagiin. Tapi sebelumnya, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai. Ya, jadi ini curhat nih, toko yang ceritanya gue kerja sama, nol berbulan-bulan. Nol loh guys, beneran nol. Nol berbulan-bulan. Terus akhirnya udah mulai sih, ada pecah telur, mulai ada orderan. Nah, terus apa yang kejadian? Jadi kejadiannya adalah kayak gini. Karena ini ceritanya kita kerja sama. Jadi ini bukan toko gue 100% kan. Jadi kayak gue masuk dalam perusahaannya, dia minta gue, awalnya sih dia cuma minta gue, lu kasih masukan aja, gampang. Nanti kayak gini. Gue kasih dong arahan tim. Dia udah punya tim ceritanya. Ya kan? Banyak kan orang kayak gitu kan. Punya tim, gue udah punya tim A, B, C, D, E. Wah. A, B, C, D, E. Wah. Jalan nih si A, B, C, D, E. Udah gue kasih tahu arahnya, terus begitu gue lihat, oh kenapa ini nggak laku, terus begitu gue cek, wah gila nih, black banget nih, oh gitu kan. Terus padahal dikasih saranin, apa kira gue turun langsung buat membenahi tokonya. Dan langkah pertama yang gue cek adalah apa yang jadi masalah dari toko ini. Ternyata si partner gue yang satu ini kerjaannya adalah senang mengupload SKU baru. Nggak salah sih. Tapi SKU baru cuma ngupload karena dia ngerasa ini lucu, ini bagus, upload. Bikin produk baru di IG. Tapi penjualan semua nol. Jadi kayak, ini perusahaan kayak gimana kalau kayak gini gitu ya. Jadi gue ngerti juga lah ya. Jadi kan dia minta di awal gue sebagai konsultan, ketika gue ngasih saran, dan terus ketika gue ngecek kenapa nol, terus gue akhirnya benar-benar gue turun tangan di situ. Jadi problem pertama adalah, problem yang dialami di toko ini adalah toko ini exposure-nya rendah. Jadi dia karena dia suka ngupload nggak ada salah, tapi yang dia lupa adalah satu, upload tanpa traffic sama dengan nol. Kedua, persentase chat itu lama dibales. Kenapa? Karena ternyata gini, dia mengandalkan timnya, dia mempercayakan timnya 100%, jadi timnya yang ngecek. Dan timnya kadang balas, kadang nggak. Terus ketika nanti gue bilang, tim lu ini salah loh, ini tuh nggak ke chat loh, chat ini kita rendah loh. Enggak, itu ini kok ya abis gimana orang balasnya udah malam, udah gitu besoknya anak-anaknya libur, ya masa gue harus masukin gini? Ya, disitulah gue langsung mengerti kayak, sampai akhirnya gini loh, tau gak? Jadi gue ada cerita sama si temen gue ini ketika akhirnya kita jalanin, ada order laku, terus udah gitu ordernya dia gak sempet kirim di hari yang sama, padahal gue udah wanti-wanti sama dia, lu harus kirim order di hari yang sama, kalau gak gini ya. Dia bilang, gimana lagi? Di tempat gue, jasa ekspedisinya gak ada, jauh banget. Timnya kayak gini, udah di drop kok. Apa karena lu tau gak? Gue bilang ini sama dia. Lu tau gak sih? Gue mau kasih sama lu. Bedanya antara, karena dia tuh seorang akademisi gitu ya. Bedanya antara lu akademisi teori sama praktek. Praktek tuh beda sama teori. Beda banget, itu satu. Yang kedua adalah, kalau lu jualan di e-commerce gitu ya. Kebetulan kita jualan di Shopee. Di Shopee itu gue sampai bilang gini, saking keselnya. Gue mau bilang sama lu terakhir, ini di Shopee. Shopee mah kagak peduli. Lu mau sakit, lu mau pingsan, lu mau masuk ke rumah sakit, lu mau diopname. Pokoknya kalau ada order sebelum jam segini, lu kirim. Pastiin itu si orang ekspedisi scan. Kalau dia nggak scan gimana? Tungguin. Jangan lu bilang udah malam gua nggak peduli, karena kalau lu ini toko lu bakal kena penalti dan toko lu bakal kena pembatasan, dan kita ngomong nol lagi dari awal. Itu yang apa akhirnya gue bilang. Dan ketika dibilang gitu barulah akhirnya gila ya, sadis banget ya gitu. Dan tapi ketika itu dilakuin ya performanya bisa lebih baik. Jadi pertama adalah lu harus tahu masalahnya di mana. Jadi masalah di toko gua adalah trafficnya rendah, uploadnya banyak tapi nggak ada ini, yang artinya buat platform juga nggak bagus, chatnya rendah, bener nggak? Ketiga adalah mereka selalu menggampangkan, jadi kayak order, kalau ada order ya udah telat dikit juga nggak apa-apa lah, kan sehari 2 hari masuk akal, kan orang juga nggak semua sempat buat ngirimin ya. Dan akhirnya gue bilang pokoknya platform gak peduli lu mau ngapain, lu mau pingsan, lu mau diopname, pokoknya order hari ini, kirim hari ini. Dan ketika itu dilakuin ya ternyata performnya lebih baik.
Ya kan? Jadi harus tahu nih masalah di mana. Action plan-nya adalah langsung dibikin. Solusinya untuk masalah ini gimana, masalah itu gimana, masalah ini gimana, soal itu gimana. Jadi ketika masalah traffic, langsung yang dibahas adalah yang gue lakuin adalah, oke, kita punya masalah nomor 1, traffic. Traffic kita ini busuk. Terus kalau busuk kayak gimana? Oke, masalah traffic kita busuk, kita fokus kalau produk kita terlalu banyak kayak gini, lu ngupload sebulan 1 atau sebulan 3 nggak ada yang naik. Jadi sebulan kita fokus cuma 1 atau 2 produk. Langsung disiapin budget buat apa? Budget iklan, budget promosi, budget konten, dan lain sebagainya. Dan ketika itu dilakuin, yang pertama gue perantengin adalah ketika misalnya kalau yang gue lakuin, ketika gue lihat pertama kan target gue adalah buat supaya muncul di search. Jadi gini, produk yang gue jual bahkan ketika di search aja namanya nggak keluar. Jadi udah yang penting muncul dulu deh. Ketika namanya muncul di search, gue senang tuh. Itu bisa beres dalam waktu kurang lebih 3-4 hari. Nggak muncul, akhirnya muncul. Nah, ketika muncul, oke, good, muncul. Itu gue senang, tapi belum untung kan, bener nggak? Tapi yang penting nongol dulu. Nah, waktu itu dilakuin seperti itu, dalam 3 hari akhirnya muncul, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, iklannya jalan, apanya jalan, gitu kan. Ada orang yang nanya-nanya, gitu kan. Ada yang mulai order, gitu kan. Order-order mulai ada, ratingnya kita bagusin, dan ketika ini dilakuin, ini produk yang tadinya trafficnya nggak ada, dalam 1 minggu dapat 1000 traffic. Nah, 1000 traffic inilah yang ternyata akhirnya tembus lagi dapat order berikutnya. Gitu ya, dan akhirnya ya tokonya sekarang lebih berjalan dibandingin sebelumnya. Nah, ini baru ngomongin 1 channel, karena waktu itu solusi gua adalah muncul. Nah, sekarang kalau mau lebih besar gimana ya? Sebenarnya gini sih, kalau mau lebih besar, untuk toko yang kayak tadi nih, masih baru, kalau gue langsung ke konten, gue langsung ke live, gue langsung kemana, itu budgetnya bakal jauh lebih berat. Makanya, untuk toko ini, target gue adalah ada 5-10 item yang sekarang tuh punya penjualan. Dari yang tadinya kita punya sampai 100 item yang cuma di-upload doang. Yang kerjanya nambahin produk doang. Gitu kan. Nah, dari 5-10, karena gue tahu ketika 5-10 ada penjualan, di sini barulah mulai ada yang namanya profit. Barulah nanti kita membahas keyword mana lagi nih yang mau kita hajar. Atau misalnya channel mana lagi nih yang mau kita hajar. Dan itulah yang dilakuin supaya orderannya rame. Gitu ya. Nah, yang gue kasih adalah beberapa tips yang simple. Ada nggak sih respon-respon lain yang bisa dilakuin untuk evaluasi? Sebenarnya banyak banget. Cuma case by case, setiap brand, setiap produk pasti beda. Nah, buat kalian yang ngalamin stuck, pengen dicekin, sini. Kita di MIA punya program, ada 2 sebenarnya. 1, ada program pendampingan, di mana pendampingan ini ya kalian itu bakal di-guiding gitu ya. Di-guiding lu yang ngerjain sendiri. Gitu, jadi kayak gua sebagai konsultan tadi di brand yang tadi. Gitu ya. Tapi kalau di brand tadi ya gua nggak akan turun tangan. Gua cuma ngasih tahu arahnya, lu harus gini loh. Lu harus gitu loh. Lu yang ngerjain sendiri. Atau bisa juga kita yang ngerjain semuanya. Nah, bedanya ketika kita ngerjain semuanya adalah kita yang ngelakuin treatment apa yang dibutuhin. Jadi, lu mau dibantuin boleh, cuma diarahin, atau mau dibantuin kerjain semuanya juga boleh. Ya, ini gua kasih linknya, lu bisa chat sama tim gua. Gitu ya. Jadi buat tahu konsultasinya langsungnya seperti apa. Gitu. Dan, nah, buat kalian nih yang ngerasa, oke, kalau gue ngalamin gini dan lo masih punya pertanyaan, lo bisa tulis di komen pertanyaan lo apa, gue bakal jawab di Q&A. Lo juga jangan lupa buat like dan share konten ini ke lebih banyak teman-teman yang lagi butuh.